Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang materi menghitung nilai suatu fungsi. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini sekarang materi kita yaitu tentang menghitung nilai suatu fungsi ya nak. Rumusnya adalah jika fungsi f memetakan x, jadi x dipetakan ke ax plus b, maka fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk rumus fungsi, yaitu x-nya ini berubah menjadi fx ya. Ax plus b-nya tidak berubah. Jadi ax plus b-nya tidak berubah. Jadi perubahannya seperti itu. Nanti kita lihat contohnya agar lebih paham. Diketahui fungsi fx dipetakan ke 4x min 2. Tentukan yang A, rumus fungsinya jadi apa? Ya. B, nilai fungsi untuk x sama dengan min 6. Dan C, bayangan dari 7. Sekarang karena papan tulisnya nggak muat, saya hapus dulu ya nak. Jadi kan soalnya begini nah ya. Fx ada fungsi x dipetakan ke 4x min 2. 4x min 2. Terus pertanyaan yang pertama yang A, rumus fungsinya gimana? Ya tadi kamu gabung ini fx, jadi rumus fungsinya jadi f dalam kurung x ya. Yang ininya nggak berubah, tetap sama dengan ininya nggak berubah, 4x min 2. Jadi yang fx-nya ini ya kamu gabung jadi fx sama dengan 4x min 2. Begitu ya nak. Setelah itu pertanyaan yang B, nilai fungsi untuk x sama dengan min 6. X sama dengan min 6. Sebenarnya kan kita sudah belajar ya nak ya. Belajar tentang fungsi. Misalkan ini ada diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran begini ya nak ya. Kalau Bapak kemarin menerangkan seperti ini. Jadi ada x, misalkan daerah asalnya adalah minus 6 ya. Anggotanya minus 6. Ini saya anggap sebagai x ya, yang mau dipetakan ke sini y ya, y lah. Nah, ini kan daerah asal lah ya, mau dipetakan ke y. X-nya ini adalah min 6 gitu loh, min 6. Nah, nama fungsinya adalah 4x min 2. Nama fungsinya adalah 4x min 2. Nama fungsinya 4x min 2. Nanti dapat hasilnya di sini. Maksudnya logikanya begitu. Ada daerah asal min 6 ya, yang ingin dipetakan melalui rumus fungsi fx yaitu 4x min 2. Nanti y itu hasilnya ya. Hasilnya berapa gitu maksudnya ya. Nah, nanti kita bisa cari di sini. Saya hapus karena papan tulisan nggak muat ya nak. Rumus fungsinya kan ini ya nak ya. Ini ya rumus fungsinya ya. Fx sama dengan 4x min 2. Jadi min 6 ini dimasukkan ke rumus fungsi. Min 6 ini dimasukkan ke rumus fungsi. Jadi f di sini ya. Min 6-nya dimasukkan ke rumus fungsi. Maksudnya x-nya berubah jadi min 6. Kan min 6-nya mau dimasukkan ke rumus fungsi. Nah, x di sini adalah variabel bebas, ya. Sehingga x di sini dirubah menjadi min 6 dari asalnya. Jadi x-nya berubah menjadi min 6 tuh. Jadi x-nya berubah jadi min 6. Sehingga 4x itu kan artinya 4 kali x-nya ya. Kali itu kan kalau dalam SMP itu kan sama juga tanda kurung ya, nak. Tanda kurung. Jadi saya ganti kalinya dengan tanda kurung, karena tanda kurung ini juga sebagai tanda kali, sehingga 4 dikali min 6 ini, min 6 dikurang 2, maka hasilnya adalah positif kali negatif. Hasilnya negatif ya. 4 kali 6 24. Ini min 2. Karena saya hapus karena nggak mau papan tulisnya. Karena sama-sama negatif, maka ini sebenarnya penjumlahan ya. Tambahkan saja 24 tambah 2, 26. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif ya, nah ya. Maka hasilnya juga negatif. Nah, sekarang kita ke yang C sekarang. Jawaban yang C. Untuk yang C, bayangan dari 7, maksudnya X-nya itu sama dengan 7. X-nya sama dengan 7. Jadi 7 ini harus dimasukkan ke dalam rumus. Ya, ke dalam rumus. Artinya X-nya harus diubah, diganti menjadi 7. Rumusnya kan adalah sama tadi ya. Fx sama dengan 4x min 2. Jadi x-nya diganti dengan 7. 4 dikali 7. Sekali saya ganti dengan tanda kurungnya.
4 dikali 7 dikurang 2. 4 dikali 7, 28 dikurang 2. Hasilnya berapa? 26. Begitu ya nak. Ini untuk contoh 1. Sekarang kita masuk ke contoh 2 nak. Untuk contoh nomor 2 nak. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus Hx sama dengan min 4x plus 7. Tentukan A, Hn plus 2-nya. Jadi dari asalnya ini ya. Yang B nilai A, berarti asalnya A. Jika Hx sama dengan min 21 ya. Jika bukan Hx ini Ha ya, karena asalnya kan A. Jadi dari asalnya A. Dan hasilnya adalah min 21 ya. Justru yang dicari asalnya itu sebenarnya berapa asalnya itu ya. Jadi sebenarnya asalnya itu berapa. Oke, jadi kalau saya ilustrasikan begini ya. Jadi ada untuk yang A ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi ini ada gambar ya. Ini misalkan X, ini Y ya. Untuk asalnya ini rumus fungsinya adalah min 4X ya. Min 4X plus 7 ya. Min 4X plus 7 rumus fungsinya. Asalnya untuk yang pertama adalah N plus 2. Ini N plus 2 nih. N plus 2. Berapa hasilnya? Itu yang ditanyakan. Untuk yang A itu ya. Berapa hasilnya? Ditanyakan ya. Jadi N plus 2-nya harus dimasukkan ke rumus. Artinya X-nya berubah dengan menjadi N plus 2. X-nya berubah menjadi dengan X plus 2. Sehingga kalau kita kerjakan, substitusikan. Jadi Hx itu kan sama dengan min 4X plus 7 ya. Plus 7. Nah, di sini H N plus 2 asalnya. N plus 2. Sehingga X ini berubah karena mau dimasukkan ini daerah asal. Karena pengen ketemu hasil. Jadi min 4 dikali, saya ganti dengan tanda kurung, dikali N plus 2. Dikali N plus 2 plus 7. Nah ini kan aljabar nih, harus dibongkar dulu ya nak ya. Ini harus dibongkar. Saya tulis di sini ya. Min 4 dalam kurung N plus 2. Kan saya bongkar ya, berarti min 4 kali N ya. Min 4 dikali N. Nah ada angka 1 nih, angka 1 nggak ditulis. Min kali positif hasilnya min ya. 4 kali 1 hasilnya 4. Jadi ini N-nya cuma sendiri kan. Nah gini tuh ya. Yang kedua, bongkaran yang kedua ini ya. Min 4 dikali positif 2. Min kali positif hasilnya min. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Sehingga hasil bongkaran ini tadi adalah min 4N min 8 plus 7. Min 4N min 8 plus 7. Nah kalau begini kamu nggak boleh kurang nih. Min 4N dikurang 8 nggak boleh, salah. Karena dalam aljabar itu yang boleh dikurangkan adalah suku yang sejenis. Cari yang sejenis. Kalau ini kan huruf. Yang sejenis kan berarti ini dengan ini ya. Angka ya. Kalau ini berbeda, nggak bisa ini huruf. Jadi turunkan saja. Nah yang belakang ini kan 8-nya negatif, 7-nya positif. Karena negatif dengan positif berbeda, sebenarnya pengurangan. 8 kurang 7 berapa? 1. Lebih banyak mana? Negatifnya apa positifnya? Karena lebih banyak negatifnya, maka hasilnya negatif. Ya, jadi ini hasilnya nih, min 4N, min 1. Sekarang kita lanjut ke B ya. Karena papan tulisan nggak muat, saya hapus ya nah ya. Jadi ini ada fungsi nih. Dimana ini fungsi X. Rumus fungsinya ini ya. Min 4X positif 7. Ya, rumus fungsinya. Nah ini A-nya nih. A-nya dimasukkan kemari, tiba-tiba hasilnya adalah minus 21. Jadi dibalik gitu ya. Jadi sebenarnya A-nya itu berapa gitu. Jadi asalnya belum diketahui, tetapi setelah dimasukin ke rumus, tiba-tiba ada hasilnya. Hasilnya adalah negatif 21 hasilnya ya. Jadi kita mencari asal, jadi dibalik. Sehingga di sini Hx, saya masukin ya. Hx sama dengan min 4x plus 7. Tadi asalnya apa? A ya. Maka x-nya diganti A. X-nya diganti A. Karena kan asalnya A. X-nya diganti A. Jadi min 4 kali A plus 7. Nah, sudah ada hasilnya. Hasilnya adalah negatif 21.
Nah, min 4 kali A jadinya min 4A ya. Plus 7 sama dengan min 21. Kumpulin yang huruf-huruf, yang angka-angka ya. Kan sudah belajar ya, persamaan linear satu variabel. Ini kan huruf kan di sebelah kiri ya, dia nggak berubah. Angka itu di sebelah kanan sama dengan, dia minus 21. Ini masih salah nih, dia harus pindah tempat. Karena dia angka, nggak boleh di tempat huruf. Karena sebelah kiri adalah tempat huruf. Maka tadinya positif, karena pindah tempat tadinya positif jadi negatif. Sehingga min 4A, ini sama-sama positif nih. Maka tambahin aja ya, 21, maaf ini jadi 7 ya. Ini 7 ya. Negatif 7 tadinya positif jadi negatif. 21 tambah 7 aja karena sama-sama negatif. 21 tambah 7 28. Maka dia sama-sama negatif, tetap negatif. Karena yang mau dicari A-nya berapa? Saya bagi dengan min 4. Berarti ini juga harus dibagi min 4 karena saya bisa coret tuh. Sehingga dapat A. Min bagi min kan positif ya. Dari 28 dibagi 4 berapa? 7. Jadi A ini sebenarnya 7 di sini. Jadi sebenarnya asalnya adalah 7. Gitu ya. Jadi dibalik ini pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke contoh terakhir ya nak ya. Contoh nomor 3 nak sekarang nak. Ini fungsinya begini nih. Jadi saya gabung aja GX ya. Sehingga jadi rumus fungsinya saya jawab. Sehingga rumus fungsinya jadi GX ya nak. Ini ya 3x kuadrat min 3. Ini pertanyaan yang A nih. Saya mau jawab. Nah ini maka ini daerah asalnya sebenarnya begini ya. Daerah asalnya ini ada lingkaran. Ini X. Ini rumus fungsinya adalah 3x kuadrat min 3 ya. Asalnya adalah 2 ya. Karena kan kita mau nyari G2 ditambah G-1. Jadi kita harus cari satu-satu, cari G2-nya dulu berapa, baru cari G-1-nya berapa gitu ya. Cari yang G2-nya dulu. Kalau dimasukkan rumus 3x kuadrat min 3, maka ini Y ya, hasilnya berapa gitu ya. Kita cari satu-satu ya. Sekarang GX-nya itu adalah 3x kuadrat min 3 ya. Kalau saya cari G-nya G2 ya, maka X-nya saya ganti 2 ya. Maka 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3. Nah kalau pangkat ini harus dipangkatkan dulu ya, karena pangkat lebih kuat daripada perkalian. Jadi 3 tetap. Nah 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 ya, 4. Maksudnya 2-nya berulang sebanyak 2 kali, dikurang 3. Sehingga 3 kali 4 adalah 12 dikurang 3. Maka hasilnya adalah 9. Jadi untuk G2-nya adalah 9 ya. Sekarang untuk G-1-nya saya hapus karena papan tulisan nggak muat ya nak ya. Jadi ini ada lingkaran X. Ini ya. Untuk daerah asalnya tadi adalah min 1 ya. Ini rumusnya tetap sama ya. 3x kuadrat min 3 ya. 3x kuadrat min 3. Berapa hasilnya kan gitu ya. Sehingga GX sama dengan 3x kuadrat min 3 ya. 3x kuadrat min 3 saya ganti dengan x-nya adalah min 1 ya. Min 1. Maka 3 min 1 pangkat 2 dikurang 3. Pangkatin dulu min 1 pangkat 2. Berarti kan min 1 kali min 1 ya. Hasil jadi positif karena min kali min positif ya. Dikurang 3. Sehingga hasilnya 3 kali 1 3 dikurang 3 sama dengan 0 gitu ya. Maka untuk pertanyaan tadi, untuk G2 ditambah G-1, G2 sudah dicari tadi ya, hasilnya 9. Ditambah G-1 sudah dicari ya, hasilnya 0. 9 tambah 0 adalah 9. Itu untuk yang A ya nak ya. Untuk yang A. Sekarang kita jawab yang B ya nak. Jadi ada X ya, ini ada Y ya, dimana rumus fungsinya adalah 3x kuadrat ya. 3x kuadrat min 3. Nah asalnya di sini adalah A ya. Asalnya adalah A. Jadi nanti X-nya diganti dengan A. Tetapi hasilnya sudah ketemu gitu. Hasilnya sudah ketemu. Yaitu hasilnya berapa tadi? Hasilnya adalah 45 ya. Hasilnya adalah 45. Jadi dibalik nih. Jadi berapa sih sebenarnya asalnya gitu. Jadi dibalik. Masukin ya ke rumusnya ya. Jadi GX rumusnya adalah 3x kuadrat min 3. Nah asal adalah A.
ya. Jadi diganti X-nya dengan A ya. Diganti X-nya dengan A dikurang 3, ada hasilnya. Hasilnya adalah 45. Sehingga kumpulkan ya. Yang sebelah sini adalah bagian huruf kan? Bagian huruf. Yang sebelah sini adalah bagian angka ya. Pembatasnya adalah sama dengan ya. Gitu ya, pembatas sama dengan. Huruf sudah benar di tempat huruf ini A kuadrat ini huruf ya. Sudah benar ya. Angka sudah benar di tempatnya angka. Tuh, sudah benar. Cuman ini min 3 nih angka nih, nggak boleh di huruf. Maka harus pindah tempat. Tadinya min maka jadi positif ya. Maka 3A kuadrat sama dengan 45 tambah 3 berapa? 48. Kan mau dicari A-nya nih. Berarti dibagi 3 ya. Dibagi 3. Ini habis nih. Nah, jadi A kuadrat sama dengan 48 bagi 3 berapa? 16. Karena ada kuadratnya, maka A sama dengan kurang lebih. Ya, akar 16. Maka A sama dengan kurang lebih. Akar 16 itu berapa? 4 ya, Nah ya. Jadi kemungkinan untuk 16 adalah yang pertama, untuk A1-nya adalah 4. Karena kan 4 kali 4 adalah 16. Bisa juga A2-nya adalah negatif 4. Sama negatif 4 juga sama. Negatif 4 dikali negatif 4 nih, terbukti nih. Negatif 4 dikali negatif 4. Min kali min positif ya. 4 kali 4 16, sama. Makanya 2. Kemungkinan bisa positif 4, kemungkinan bisa negatif 4 A-nya. Jadi bisa kemungkinan positif 4, bisa juga negatif 4 kalau dia hasilnya 45. Begitu ya, Nah ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.